Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau komparasikan dua smartwatch yang mirip pisan. Mirip banget. Ya, bentuknya mirip, harganya mirip. Ya, ini dua smartwatch ini adalah yang kemarin saya unboxing ya, dan juga preview impresi pertama. Di sini saya punya Odeva Surface dan yang kedua ada Viata Fitme U. Kedua smartwatch ini punya kemiripan yang banyak, dari mulai harganya yang sama-sama ada di angka 600 ribuan. Odeva Surface ada di harga 600 ribu lebih 20 ribu. Sedangkan ini Viata Fitme U hampir menyentuh angka 700 ribu. Dengan selisih harga yang lumayan tipis, apakah kita layak bayar lebih mahal untuk mendapatkan Viata Fitme U? Atau cukup bayar lebih murah untuk mendapatkan Odeva Surface? Oke, kita lanjutkan aja ke komparasi kedua smartwatch ini. Tapi sebelum ke bagian-bagian yang lebih dalam, saya mau ngasih tahu dulu bahwa baik Odeva ataupun Viata Fitme U ini keduanya udah resmi di Indonesia. Buatan lokal loh ya. Tapi ada keunggulan yang diberikan oleh Viata di Viata Fitme U ini. Apa keunggulannya? Garansinya lebih panjang, yaitu 12 bulan. Sedangkan Odeva Surface garansinya hanya 6 bulan saja. Di sini kita bisa ambil kesimpulan Viata berani ngasih garansi lebih lama, kemungkinan karena memang produknya lebih bagus dan lebih tahan lama. Sedangkan Odeva Surface ini hanya 6 bulan. Well, kita bisa berasumsi mereka belum begitu yakin dengan barangnya. Mungkin ini ya, mungkin. Jadi kalau pengen tenang, garansinya lama, silahkan ambil Viata Fitme U ini. Jadi kalau di tengah jalan sebelum 12 bulan kita ada kerusakan, ya bisa klaim garansi, dan mereka bilang garansinya tuh unlimited. Ya, berapa kali kita mendapat unit yang rusak bisa langsung diganti oleh mereka. Cakep sih ini. Lanjut ke sisi desain dan juga material. Baik Viata ataupun Odeva desainnya tuh sama, menggunakan desain kotak bahasa desainnya. Nah, tapi di sini bisa dilihat ya, mana yang lebih tebal. Ya, kelihatan ya. Saya juga ketika pertama megang langsung terasa kalau Viata ini lumayan tebal, bulky lah. Nah, kemudian untuk sisi tombolnya, Viata menggunakan tombol bulat ya, mirip-mirip dengan Apple Watch. Sedangkan Odeva tombolnya seperti ini, mirip dengan yang ada di apa ini teh, Oppo ya, bukan Oppo, Realme. Di sini ada mic ya, karena untuk Viata udah support Bluetooth call dan di sini nggak ada. Kemudian material framenya berbeda ya. Untuk Viata sendiri ini lebih unggul karena udah menggunakan metal, sedangkan Odeva Surface masih menggunakan bahan plastik. Tapi kalau kita pandang langsung seperti ini, nggak bakal kelihatan bedanya ya, seperti sama aja. Nah, kalau kita pegang secara langsung baru terasa nih. Yang punya Viata terasa lebih kokoh dan lebih solid karena udah menggunakan metal. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Keduanya memang belum menggunakan wireless charging ya. Sama-sama menggunakan 2 pin. Tapi di sini saya bisa kasih nilai plus untuk Viata Fitme U karena menggunakan magnet. Sedangkan Odeva masih menggunakan sistem docking. Kayak gak terlalu penting, tapi ini tuh sangat membantu. Ini kan chargernya udah nyolok ya. Kita mau ngecas tuh tinggal deketin aja, langsung narik, tuh masuk, simpen weh. Berbeda dengan sistem docking kayak gini, kita ada effort lebih, jadi harus dipasin dulu gitu ya, baru bakalan ngecas. Kemudian untuk material chargernya, saya juga lebih suka Viata Fitme U di sini. Kabel Viata Fitme U juga lebih panjang daripada kabel charger yang Odeva Surface. Lanjut ke sisi strap. Nah, strap yang digunakan sama-sama menggunakan bahan silikon ya, karet di sini. Keduanya nyaman-nyaman aja. Tapi kalau saya harus memilih di antara kedua smartwatch ini, strapnya yang lebih mantep feel-nya itu adalah Viata Fitme U. Ini lebih tebal. Tapi overall kedua smartwatch ini bongkar pasangnya tidak ribet, enakan langsung masuk gitu. Lanjut ke bagian layar. Di video unboxing kemarin saya katakan Viata Fitme U ini layarnya agak sedikit keset ya. Gimana ya? Gak terlalu ini nih. Kayak gak ada minyaknya gitu. Nah, sedangkan di Odeva Surface ini lebih lancar. Kita
Bukan sistemnya ya, bukan sistem yang ada di dalamnya, bukan OS-nya, tapi layarnya ini bagian luarnya itu ini kayak lebih kesat yang ada di Fit Mio. Dan bezelnya juga sama-sama tebal bagian bawahnya, bagian dagunya. Tapi untuk bagian samping dan juga atas itu simetris. Sama lah gitu. Dan kualitas warna yang dihasilkan dari kedua smartwatch ini udah bagus ya. Untuk kelengkapan watch face dari kedua smartwatch ini secara default sama ya, mengusung 5 watch face. Di sini ada 5, di sini juga ada 5, ditambah 1 ya kalau di sini. Nah, di sini defaultnya 4, kemudian kita bisa tambahkan 1 untuk digonta-ganti. Tapi kalau di aplikasi baik Odeva Surface ataupun Viata Fit Mio, keduanya udah mengusung watch face yang sama banyaknya dan unik-unik. Kemudian exercise yang didukung oleh kedua smartwatch ini, mana yang lebih banyak? Odeva Surface lebih banyak, sampai 21 exercise. Sedangkan Viata Fit Mio cuma mendukung 7 jenis olahraga, sedikit ya. Kemudian ini tampilan rekaman ketika kita sedang olahraga. BPM sama ya, ada heart rate, kemudian kalori yang terbakar. Di sini cuma ada 2. Di sini ada kalori yang kebakar, kemudian step dan langkah yang sudah ditempuh. Jadi Viata Fit Mio ini lebih lengkap ya, dan ini indikator heart rate-nya. Jadi kita masih santai ini, karena emang nggak saya pakai lari. Nanti kalau kita udah lari, udah lumayan capek, bakal naik ke sini. Kemudian kalau saya simpen ya, ini di permukaan ya, nggak di tangan saya, data heart rate-nya hilang. Di sini juga sama, data heart rate-nya hilang. Jadi sama-sama bagus ini, benar-benar mendeteksi ada heart rate atau tidak ada. Lihat ini no data. Di Odeva Surface juga sama, BPM-nya 0. Kemudian untuk fitur yang lainnya, Odeva Surface di sini lebih lengkap karena dia punya heart rate sensor, kemudian blood pressure, blood oxygen, sleeping, dan satu lagi yang ada di widget yaitu temperatur tubuh. Bisa dilihat ya, tadi di bagian belakang juga di sini ada lempengan ini itu untuk mendeteksi panas. Sedangkan Viata Fit Mio di sini ada sleep tracking, kemudian heart rate monitoring, kemudian blood pressure, SpO2, tapi tidak ada pengukur suhu badan ya. Di sini nggak ada. Tapi ada fitur yang lebih juga di sini. Di sini ada shutter kamera ya. Nah, di Odeva Surface tidak ada shutter kamera. Di sini ada flashlight, di sini nggak ada flashlight. Kita buka dari bagian depan juga ya, di quick setting nggak ada flashlight. Kemudian untuk pengaturan yang ada di kedua smartwatch ini sama-sama sedikit, tapi Viata Fit Mio lebih banyak. Tapi overall kedua smartwatch ini settingannya tuh nggak ada settingan yang benar-benar bakalan terpakai banget gitu ya. Maksudnya kayak gini, kita mau ngatur untuk tampilan layar gitu ya, mau berapa detik, nggak ada pengaturannya. Di Odeva nggak ada, di Viata Fit Mio juga sama-sama nggak ada. Oke, yang terakhir, daya tahan baterai dari kedua smartwatch ini seperti apa? Odeva Surface dibekali baterai sebesar 180 mAh, sedangkan Viata Fit Mio sebesar 220. Jadi ada selisih 40 mAh. Dan itu sangat-sangat terasa. Kemarin saya menggunakan Odeva Surface itu 2 hari udah habis ya. Sedangkan untuk Viata Fit Mio dari pertama ngecas penuh kemarin dan ini masuk ke hari kedua, ini baterainya masih lumayan banyak, bisa dilihat di sini. Ya, maksudnya ini bukan saya yang pakai, jadi saya pinjemin ke temen supaya dipakai terus dan ternyata 2 hari mau habis. Ini juga saya pakai dan baterainya lumayan lebih awet ternyata. Selisih 40 mAh sangat terasa perbedaannya di sini. Jadi kalau nyari mana baterai yang lebih awet, silahkan jatuhkan pilihan ke Viata Fit Mio. Oke, masuk ke kesimpulan. Di sini kalau kita punya uang 600 ribuan dan udah bener-bener mepet, kita beli aja Odeva Surface. Yang kita korbankan di sini adalah daya tahan baterainya yang sedikit lebih boros karena memang lebih kecil ya. Tapi kita juga mendapatkan value lebih karena ada fitur temperatur suhu tubuh di sini. Dan juga jenis olahraga yang diberikan Odeva Surface lebih lengkap. Tapi kalau kita pengen daya tahannya bisa lebih lama, silahkan jatuhkan pilihan ke Viata Fit Mio. Nilai plusnya apa selain itu? Material yang digunakan itu bagus banget.
Build quality-nya solid. Ini udah menggunakan metal. Strapnya juga saya suka, tebal. Dan juga yang terakhir, garansinya lebih lama, yaitu 12 bulan. Menurut saya bayar lebih sekitar 60.000 gak masalah lah. Kita dapat garansi lebih panjang dan juga material yang lebih solid. Cuma nambah 20.000. Tapi sekali lagi bukan berarti ini jelek ya. Ini juga udah cakep. Cuman karena dia menggunakan plastik, rasanya aja beda kalau kita bandingkan secara langsung dengan Viata Fit Mio ini. Tapi kalau kita nggak megang ini mah, ini juga udah cakep dan ini juga lebih tipis. Jadi silahkan tentukan pilihan dan yang paling penting sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Sebelum saya tutup, seperti biasa kalau masih ada pertanyaan seputar kedua smartwatch ini, silahkan tulis aja di kolom komentar atau boleh juga DM saya di Instagram di @fauzizal19. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau kurang lebih dalam penyampaian informasi yang saya berikan di video ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.